Bab 237, Menantu yang baik, ayah ada di sini. Kenzie ingin mematahkan kaki tuan muda yang Leo Walnut tidak berani mengabaikannya, dan berbalik dan memerintahkan, dengarkan aku, tangkap Philip Yang, dan biarkan aku melakukannya sendiri. Para preman itu tertegun dan ragu apakah salah dengar, Tuan Leopard ingin melakukannya sendiri. Bos bawah tanah yang bermartabat Leo Walnut tidak lagi berurusan dengan siapapun secara pribadi selama bertahun-tahun. Pekerjaan kotor semacam ini biasanya dilakukan oleh bawahan mereka atas nama Leopard, tetapi sekarang, hanya karena kata-kata Tuan Kenzie, Leopard sebenarnya ingin membuat pengecualian dan secara pribadi menyerang Philip Yang. Tampaknya Tuan Kenzie memiliki banyak wajah dalam pikiran Leopard. Beberapa preman melirik Kenzie dengan kagum, tidak berani mengatakan lebih banyak, mereka semua mengepalkan tangan dan kemudian mengepung Philip Yang seperti roh jahat. Jangan Philip Yang ketakutan, dan melambaikan tangannya ke depan dan ke belakang lagi dan lagi, Tuan Leopard, tolong jangan. Beberapa pria kuat seperti serigala dan harimau tidak mendengarkan sama sekali, dan bergegas ke depan. Mereka memegang erat Philip Yang berjuang dengan sedih, dan kemudian mendorongnya ke depan. Leo Walnut memasang wajah dingin dan berkata tanpa emosi, Tuan muda Yang, saya akan memberi Anda pelajaran hari ini, sehingga Anda dapat memahami apa yang akan terjadi jika Anda berani menyinggung Tuan Kenzie. Lain kali, jika melihat Tuan Kenzie, secara otomatis bersembunyilah. Setelah mengatakan itu, Leo Walnut menendang di tengah lutut tuan muda, dan suara renyah terdengar. Ketika Leo Walnut masih muda, dia adalah seorang penjahat terkenal di eranya, dia memiliki bela diri yang sangat baik. Ketika dia menendang, sendi kaki Philip Yang patah ke dalam dengan sudut yang aneh, dan taji tulang berdarah menonjol. Tiba-tiba, tuan muda yang berteriak kesakitan, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat, tetapi karena lengannya dipelintir oleh beberapa pria kuat, dan dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Kakimu yang lain, aku akan melakukan sesuatu yang baik dan menginjaknya untukmu. Leo Walnut tidak menunjukkan belas kasihan, dan dengan tendangan lain, kaki tuan muda yang lain juga patah. Sebenarnya, menurut niat awal Leo Walnut, menginjak salah satu kaki tuan muda yang sudah cukup untuk menghukumnya. Tetapi Kenzie baru saja mengatakan bahwa dia ingin mematahkan kaki Philip Yang, dan dia tidak mengatakan bahwa dia harus mematahkan berapa kaki, jadi Leo Walnut tidak berani bertanya. Tuan muda yang menjerit kesakitan, dan diseret seperti anjing mati oleh beberapa preman. Leo Walnut kemudian melangkah maju dengan hormat, mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan Kenzie, Junior Leo telah menyelesaikan apa yang Anda jelaskan. Kenzie mengangguk, oke. Mendengar kata oke, Leo Walnut merasa lega dan berkata dengan hormat, jika Anda menyukainya, silakan pergi ke ruang VIP di dalam, Junior Leo ingin menemani minum. Sekarang, saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, saya akan berbicara dengan Anda lain hari. Kenzie tidak menunjukkan rasa hormat kepada Leo Walnut, dia membantu Renal Bliss dan pergi bersama. Leo Walnut buru-buru berjalan untuk membantu satu sama lain, dan kemudian menggenggam tinjunya hormat. Tuan Kenzie berjalan perlahan. Lain hari, ketika Tuan bebas, Junior Leo akan mengundang Tuan untuk minum. Melihat bos bawah tanah yang bermartabat, Tuan Leopard, tanpa mempedulikan identitas dan martabatnya sendiri, orang sekali lagi terkejut bahwa kepada Kenzie, dia begitu rendah hati. Meninggalkan bar, Kenzie membeli sebotol obat luka di pinggir jalan, dan membawa Renal Bliss ke villa tempat dia tinggal. Begitu Renal Bliss memasuki gerbang villa, matanya berkilat kaget, dia melihat ke sana-sini, dan sangat terkejut dengan pemandangan mewah villa besar ini sehingga dia tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Kenzie, kamu telah tinggal di villa besar ini akhir-akhir ini. Aku mendengar ibumu dan Aurora Bliss berkata sebelumnya bahwa kamu menunjukkan sebuah rumah milik orang kaya yang pergi ke luar negeri, itukah yang kamu lakukan? Kenzie tidak ingin berbohong padanya, jadi dia berkata ke Renal Bliss, rumah ini milikku. Apa, milikmu? Kenzie menggosokkan anggur obat di lengannya, dan berkata dengan jujur, villa ini sebenarnya milikku. Villa ini harganya setidaknya puluhan juta, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Saya tidak menghabiskan uang, orang lain memberikannya, kata-kata Kenzie sangat singkat, dan dia tidak ingin menjelaskan terlalu banyak,
dia terus fokus dan dengan hati-hati menyeka anggur obat untuk Renal Bliss. Renal Bliss bahkan kaget lebih luar biasa, matanya berkedip dan dia berkata, "Kenzi, tidak peduli apa, aku telah menjadi ayahmu, kamu tidak boleh menggertakku." Bagaimana mungkin seseorang di dunia ini memberimu rumah yang begitu mewah? Anda pikir saya akan percaya hal semacam ini? Kenzi berhenti dengan tidak sabar. Ayah, apakah aku harus menunjukkan kepada Anda sertifikat real estate ini sebelum Anda mempercayainya? Setelah jeda, Kenzi dia menghela nafas dengan bosan lagi. Lupakan saja, percaya atau tidak, itu terserah Anda. Dia terus menggosok anggur obat untuknya. Terkadang dunia begitu membosankan. Ketika kamu mengatakan yang sebenarnya, orang lain tidak akan mempercayainya. Tetapi ketika kamu tidak ingin mengatakan yang sebenarnya, orang lain akan mempercayainya. Ini adalah kasus Kenzi, jadi dia tidak repot-repot menjelaskan lagi. Setelah menggosok anggur obat untuk Renal Bliss, Kenzi ingin mengobrol dengannya dan mengetahui tentang situasi Aurora Bliss akhir-akhir ini. Tapi Renal Bliss sama sekali tidak berniat mengobrol dengannya, tapi seperti detektif hebat dengan minat besar, matanya bersinar, dia melihat ke sana-sini di villa, berbalik ke sana, dan mendorong pintu satu persatu untuk masuk ke ruangan itu dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Kenzi hanya bisa tinggal di sisinya, bertanya tidak puas, "Ayah, apakah Anda mendengar saya berbicara dengan Anda? Bagaimana keadaan Aurora Bliss akhir-akhir ini? Apa yang dia lakukan?" Kali ini Renal Bliss mendengarnya di telinganya, berbalik, dan berkata sambil tersenyum, "Ini tidak terlalu baik. Kondisi ekonomi di rumah memburuk, dan ibu mertuamu memaksaku mencari pekerjaan darurat." Kenzi berpikir sejenak, dan hendak mengajukan beberapa pertanyaan lagi tapi Renal Bliss berkata sambil tersenyum, "Jangan tanya saya tentang Aurora, setelah keluarga kami pindah ke sini, tanyakan sendiri padanya." Kenzi merasa salah setelah mendengar ini, dan bertanya, "Ayah, apa maksudmu, keluargamu, kamu ingin tinggal di sini?" Renal Bliss berkata seperti biasa, "Tentu saja, villa ini sangat besar, dan ada begitu banyak kamar kosong. Bagaimanapun, itu kosong, jadi tentu saja kita harus tinggal di dalamnya, sehingga akan lebih hidup." Kenzi merasa kepalanya semakin pening, dan dia buru-buru berkata, "Hei, aku berkata, ayah kamu tahu, ibu mertua dan aku tidak pernah akur, jika kalian semua tinggal di sini, apa yang harus aku lakukan?" "Apa yang salah dengan itu?" Renal Bliss berkata dengan tidak setuju. "Dia tinggal di kamarnya, kamu tinggal dengan milikmu, lagi pula, karena rumahnya sangat besar, itu tidak akan memengaruhimu, jadi apa pedulimu padanya? Selain itu, sekarang Aurora dan aku tinggal di hotel setiap hari, belum lagi mahal, dan kondisinya masih sangat buruk. Apakah Anda tega meninggalkan ayah mertua ini, dan istri tercinta Anda menginap di hotel?" Kenzi tidak bisa berkata-kata. "Baiklah, baiklah, sudah beres," Renal Bliss berkata dengan cara yang masuk akal, "tidak peduli apa, aku telah menjadi ayahmu, dan Aurora telah menjadi istrimu, kamu tidak dapat meninggalkan aku dan Aurora sendirian, kami akan pindah besok." Setelah mengatakan ini, Renal Bliss pergi, suasana hati Kenzi tak terlukiskan, dengan ekspresi tak bernyawa di wajahnya. Awalnya, ada seorang polisi wanita nakal yang tinggal di rumah sementara, yang membuatnya sedikit tidak nyaman. Sekarang mantan ibu mertua Mulan Rantai yang ganas diajak, Kenzi merasa bahwa dunianya akan menjadi tidak nyaman lagi. Bab 238, mulai hari ini, ibu mertua akan memasak. Sekitar pukul 10 malam, ketika Kenzi sedikit bermasalah dengan ibu mertuanya yang pindah, Yuna Seira kembali dari lembur di kantor polisi. Yuna Seira dengan santai melemparkan kunci ke meja kopi, lalu bersandar di sofa dan menghela nafas panjang. "Aku lelah, ada kasus besar yang terjadi di kantor polisi akhir-akhir ini, diperkirakan mulai besok, aku harus bekerja sepanjang malam," kata Yuna Seira pada dirinya sendiri. Dia ingin memprovokasi simpati dan kenyamanan Kenzi, tetapi Kenzi di sisi lain sofa tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia tidak mendengarnya, hanya merokok di sana, seolah-olah dia memiliki masalah. Yuna Seira memandangnya dengan aneh, menggerakkan pantatnya, mendorongnya dan berkata, "Ada apa? Apa langit sedang runtuh? Mengapa saat Nona besar kembali, bukan hanya wajahmu tidak tersenyum, tetapi kamu juga tampak murung? Lihat, apakah kamu kehilangan dompetmu?"
Kenzi menekan puntung rokok dan berkata dengan sedih, ibu mertuaku dan yang lainnya akan pindah ke sini. Setelah dia selesai berbicara tentang sebabnya, mata Yuna Seira melebar tidak percaya. Ya Tuhan, Kenzi, apakah otak di kepalamu rusak? Tidak mudah bagimu untuk bebas dari cengkeraman ibu mertuamu, tetapi sekarang kamu harus membawa semua keluarga iblis itu. Apakah kamu sudah menyembuhkan bekas luka dan melupakan rasa sakitnya? Istrimu sudah menceraikanmu, tetapi kamu masih ingin menjadi orang baik. Apakah kamu masih menantu yang tidak berguna? Kamu masih memikirkan presiden wanita yang tidak menginginkanmu. Setelah mendengar ini, Kenzi benar-benar tidak tahu harus menjawab apa. Sebenarnya, ada satu hal yang Yuna Seira tidak salah katakan. Di dalam hati Kenzi, Aurora Bliss memang sedikit tak tergantikan. Meskipun pernikahannya dengan Aurora Bliss relatif tidak berhasil, dan banyak hal yang tidak memuaskan, ada satu hal yang tidak bisa tidak dia hadapi. Di dalam hatinya, dia selalu menganggap Aurora Bliss sebagai istrinya, wanita yang paling dia cintai dalam hidupnya. Jika bukan karena ibu mertua yang buruk di tengah, pernikahannya dengan Aurora Bliss tidak akan mencapai titik perceraian hari ini. Melihat bahwa dia tidak mengatakan sepatah kata pun, Yuna Seira tahu betul bahwa dia telah mengenai titik sakitnya. Dia khawatir pria ini benar-benar masih peduli dengan presiden wanita itu. Yuna Seira menggelengkan kepalanya dan berkata dengan kecewa, Kenzi, aku sudah meyakinkanmu, menjadi pria sepertimu tidak akan menyelamatkanmu. Saat dia mengatakan itu, Yuna Seira pergi dengan pinggang terpelintir, terlalu malas untuk peduli lagi pada Kenzi dan kembali ke kamarnya untuk tidur. Keesokan harinya, sebuah truk kecil melaju ke pintu villa Kenzi. Renal Bliss dan Mulan Rantai keluar dari mobil membawa tas besar dan kecil. Mulan Rantai membunyikan bel pintu begitu saja. Mereka tidak hanya membawa semua barang bawaan, tetapi Renal Bliss dan Mulan Rantai juga membawa putri mereka Aurora Bliss. Sebenarnya, Aurora Bliss sedikit malu, lagi pula dia dan Kenzi sudah bercerai, dan sepertinya tidak masuk akal untuk tinggal bersamanya lagi. Tapi Mulan Rantai tidak terlalu peduli. Menurutnya, pria tak berguna seperti Kenzi adalah pertapa tanpa tulang semacam itu. Jika Anda ingin mengitarinya, Anda bisa mengitarinya, dan jika Anda ingin meratakannya, Anda bisa meratakannya. Dan sekarang keluarga itu tinggal di rumahnya. Dia membawa putrinya untuk tinggal bersamanya, yang sebenarnya memberinya wajah. Kemari melihat wajah cantik putrinya memerah, ragu-ragu untuk datang. Mulan Rantai langsung menyeretnya, dan berkata dengan nada tegas, saya memperingatkan Anda, mari kita klarifikasi beberapa hal secara langsung terlebih dahulu. Bahkan jika kita masih berbicara dengannya sekarang dan tinggal bersamanya, Anda dan dia harus jaga jarak dan tidak pernah membiarkan kebangkitan hubungan. Oke, jangan membuat begitu banyak aturan, mereka adalah suami dan istri, dan kebangkitan hubungan akan menyebabkan kebangkitan cinta. Memangnya kenapa? Renal Bliss melangkah maju dan menyisipkan kalimat. Menurutnya, fakta bahwa keluarganya dapat tinggal di rumah Kenzi sebenarnya adalah hal yang baik. Ini seperti membunuh dua burung dengan satu batu, tidak hanya dapat menyelesaikan kebutuhan mendesak akan tempat tinggal, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mendamaikan putrinya dan Kenzi. Bagaimanapun, Renal Bliss tidak pernah ingin Kenzi dan putrinya bercerai. Melihat lelaki tua itu berani bernyanyi melawannya sekarang, Mulan Rantai segera mengangkat alisnya dan menatapnya, berdebat dengannya. Pada saat ini, pintu villa terbuka, dan Kenzi keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengambil barang bawaan di pintu dan berjalan ke dalam rumah. Ketiga keluarga Bliss tertegun sejenak, dan Renal Bliss segera mendengus dan berkata, "Ah, Aurora, kamu bawa barang bawaanmu dulu dan masuk bersama Kenzi. Ibumu dan aku akan membawa barang bawaan lainnya di belakang." Kata Renal Bliss mendorong putrinya ke dalam rumah dan memberi isyarat padanya untuk mendekati Kenzi. Aurora Bliss berdiri di teras, sangat malu. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana berbicara saat menghadapi Kenzi sekarang. Namun, Kenzi datang dan meraih tangannya, dan berkata sambil berjalan, "Semuanya ada di sini, jadi jangan khawatir tentang itu. Anggap tempat ini sebagai rumahmu, sama seperti sebelumnya, saat kamu masih jadi istriku." Setelah mendengar ini, wajah cantik Aurora Bliss memerah dan dia menundukkan kepalanya. Pada titik terendah dalam hidupnya, masih sang suami yang tidak pernah dianggapnya sebagai suaminya, yang memberinya sentuhan kehangatan. Aurora Bliss benar-benar ingin melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan menangis.
Pagi ini, 3 keluarga Bliss tinggal di villa. Pada siang hari, Mulan Rantai menyingkirkan semua barang, duduk dengan nyaman di sofa, dan mulai memainkan musik. Kenzi, jam berapa sekarang? Kenapa kamu tidak pergi ke dapur untuk memasak? Aku akan mati kelaparan, bajingan. Setelah mengatakan ini, Mulan Rantai berhenti, dan tiba-tiba merasa bahwa dia berkata seperti itu sekarang sangatlah salah. Menimbang bahwa dia kini mengandalkan orang lain, Mulan Rantai mengubah kebiasaannya dan melanjutkan, maksudku kamu adalah menantu laki-laki, kamu harus pergi ke dapur untuk memasak dengan cepat dan menghormati ibu mertuamu. Kenzi mendengarkan tanpa peduli untuk mengangkat kakinya, dia terus menyilangkan kakinya dan melihat ke TV besar. Apakah kamu lapar? Dapur ada di sebelah kanan, masak sendiri, dan memasak juga untukku. Mulan Rantai mendengus setelah mendengar ini, dia bangkit, menatap dan berkata, Kenzi, mengapa kamu memiliki sikap dingin terhadapku? Jangan lupa, aku dulu ibu mertuamu dan juga akan menjadi ibumu di masa depan, kamu akan selalu memanggilku ibu, mengerti? Kenzi sedikit kesal setelah mendengar ini, dan berkata dengan dingin, sekarang kamu ingin menjadi ibuku, kamu jangan berpikir bisa berbuat seperti sebelumnya. Kenzi berdiri perlahan, matanya menjadi sedingin es, Mulan Rantai, kamu lebih mengerti. Sekarang Kenzi bukan lagi menantu dari rumah ke rumah kamu, dan tidak memiliki kewajiban untuk melayanimu. Jika kamu masih ingin hidup damai, tunjukkan rasa hormat di masa depan dan berhentilah berteriak di depan saya. Mendengar dia memanggil, Mulan Rantai dan menyentuh matanya yang dingin dan menakutkan, Mulan Rantai tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah, merasa bersalah. Setelah tinggal di rumah Bliss selama 3 tahun, Mulan Rantai belum pernah melihat Kenzi begitu galak. Dia biasa meneriakinya dan memarahinya. Di satu sisi, dia ingin menghindari nasib buruk, tapi sekarang, Mulan Rantai menemukan bahwa putra sampah ini telah berubah dan menjadi sangat mendominasi. Renal Bliss di samping melihat bau mesiu, dan buru-buru melangkah maju sambil tersenyum untuk menghilangkan kekakuannya. Tenangkan perasaanmu, jangan marah lagi. Kenzi, kau tahu ibumu selalu begini, dia memiliki temperamen yang buruk. Jangan marahi dia lagi demi aku. Ngomong-ngomong, apakah kamu ingin makan? Aku pandai memasak. Kamu duduk saja, kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Ayah akan pergi ke dapur untuk memasak. Renal Bliss menarik Kenzi ke sofa untuk duduk, lalu berbalik untuk pergi ke dapur. Namun, Kenzi meraihnya dan berkata, Ayah, Anda juga duduk dan kita minum teh. Saya tinggal di rumah Bliss selama 3 tahun, dan saya belum pernah makan makanan yang dibuat olehnya. Dia mengalihkan pandangannya ke Mulan Rantai, berkata dengan mata dingin, mulai hari ini dan seterusnya, aku ingin makan makanan yang kamu buat. Dengarkan dengan jelas, kamu akan mengurus dapur di masa depan. Jika kamu tidak mau, jangan salahkan aku karena memalingkan wajahku, tidak mengenalimu dan mengusirmu keluar dari sini. Mendengar ini, Mulan Rantai sangat marah sehingga bahkan geraham belakangnya akan pecah. Namun, situasinya tidak bagus, dia tidak bisa menyinggung perasaannya, bahkan meski Mulan Rantai pemarah, dia hanya bisa dengan paksa menahannya dan menelannya di perutnya.